Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11, khususnya untuk kejuruan tata boga. Kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, silahkan perhatikan dua gambar di atas. Familiarkah dengan permasalahan yang sempat muncul mengenai brand ini? Ada satu brand dan yang satunya lagi mirip atau bahkan hampir sama, namun menimbulkan masalah mengenai hak kekayaan intelektualnya. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin malah baru mendengar mengenai permasalahan ini ya. Nah, kejadian ini sedikitnya berkaitan dengan haki atau hak kekayaan intelektual. Apa itu haki? Haki atau hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Macam-macam haki ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang dalam kelompok hak cipta, ada juga yang tergolong ke dalam hak kekayaan industri. Untuk hak cipta sendiri, merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak-hak yang terkait dengan hak cipta diantaranya ada karya seni dan sastra, gambar berupa film, puisi, novel, fotografi, ukiran, software komputer, berbentuk database, desain arsitektur, performers, broadcasting organisasi, dan producer of phonogram. Phonograms ini maksudnya pembuatan huruf ya, jadi itu juga termasuk ke dalam hak cipta. Lalu untuk hak kekayaan industri, terdiri dari hak paten, hak merek atau trademark, ada rancangan atau desain industri, rahasia dagang juga termasuk ke dalam hak kekayaan industri. Lalu ada indikasi geografi, denah rangkaian, dan perlindungan varietas tanaman. Ini beberapa poin ini termasuk ke dalam hak kekayaan industri. Kemudian, apa saja sih manfaat haki atau kenapa diperlukan haki pada saat kita melaksanakan suatu usaha atau sebuah produk yang kita ciptakan perlu memiliki hak kekayaan intelektual. Yang pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila sudah memiliki perlindungan hukum di bidang HKI atau haki. Bagi investor, adanya haki ini dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang dari pihak lain. Lalu bagi pemerintah, manfaat haki ini adanya citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat regional ya WTO ini. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki tersebut. Lalu adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Dan yang terakhir, bagi pemegang haknya sendiri dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan terhadap karyanya. Nah, untuk materi mengenai haki pada video kali ini selesai sampai di situ.
Setelahnya, kalian bisa mengerjakan evaluasi. Soalnya yang pertama, menurutmu bagaimana peran penting haki pada usaha jasa boga? Jelaskan dengan lengkap. Yang kedua, jelaskan 7 macam hak kekayaan industri yang sudah dibahas. Jelaskan apa saja yang dimaksud hak-hak tersebut. Yang ketiga, silahkan uraikan apa saja yang dibahas dalam peraturan-peraturan di bawah ini, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Lalu Undang-Undang Nomor 20 2016, yang ke-6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 dan Nomor 29 pada tahun 2000. Silahkan dijelaskan isi intinya mengenai undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan yang dituliskan di soal. Silahkan dikerjakan, ditulis soalnya, ditulis juga jawabannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Semoga dapat membantu pemahaman mengenai hak atas kekayaan intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.